Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Unik. Film kali ini menceritakan kisah tentang seorang gadis sederhana bernama Dede yang hidup di desa. Dia bekerja sebagai penjual bekatul yang mengambil bekatul dari pabriknya. Siapa sangka, cucu dari pemilik pabrik tersebut akan menjadi pujaan hati Dede. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Di suatu hari, Dede disuruh emaknya untuk mengantarkan pesanan bekatul. Tapi, pada saat di perjalanan, Dede naik sepeda sambil bermain HP menonton Rima Aryani idolanya. Saking asiknya menonton, Dede tidak sengaja menabrak mobil. Pemilik mobil keluar sambil marah-marah kepada Dede. Dede tidak mau disalahkan dan malah marah-marah balik. Seorang perempuan cantik keluar dari mobil untuk memisahkan pertengkaran Dede dengan pacarnya. Dede kaget dan tidak percaya kalau yang ia lihat sekarang adalah Rima Aryani idolanya Dede. Alasan Rima pergi ke desa untuk membeli bekatul dari pabriknya. Kebetulan, Dede membawa bekatul pesanan orang dan Dede langsung memberikan bekatul tersebut secara gratis kepada Rima. Sebelum pergi, Dede meminta foto dan tanda tangan kepada Rima. Pacar Rima tidak suka dengan Dede. Sebaliknya, Dede juga masih kesal dengan pacarnya Rima. Dede pulang dengan sangat senang. Emaknya menanyakan uang pesanan bekatul. Dede bingung harus menjawab apa, karena bekatul yang seharusnya dia antarkan malah dikasih ke idolanya. Akhirnya, Dede menjelaskan semuanya, tetapi emaknya tetap saja marah-marah. Keesokan harinya, Dede pergi ke pabrik untuk mengambil stok bekatul dan dedek. Tetapi, Mang Ujang, karyawan yang bekerja di pabrik tersebut bilang kepada Dede kalau dia tidak boleh lagi mengambil bekatul dari pabrik karena pabrik dipegang oleh cucu dari Pak Aceng. Dia tidak terima dan langsung menemui cucu dari Pak Aceng, yang ternyata cucu dari Pak Aceng adalah Dika, pacarnya Rima. Dika meminta Dede untuk sujud karena sudah marah-marah tidak jelas kepada Dika. Dede tidak mau dan langsung meninggalkan Dika. Pada saat Rima syuting, dia teleponan dengan Dika. Dika bercerita kalau dia habis marah-marah dengan Dede. Rima mengingatkan Dika supaya tidak marah-marah dengan Dede karena Dede tahu semua rahasia Rima dengan Dika berpacaran. Saat Dika ingin berbicara, tiba-tiba Rima mematikan teleponnya, yang ternyata Rima mau mulai syuting dengan cowok. Saat Dika marah-marah dan ingin memecat karyawan di pabrik, tiba-tiba kakeknya datang dan menarik telinga Dika. Kakeknya bilang Dika tidak boleh sembarangan memecat karyawan di pabrik. Dika minta untuk kembali ke Jakarta, tapi kakeknya memutuskan agar Dika tetap di desa dan bekerja di sawah. Pada saat Dika mulai pekerjaannya di sawah, Dede menghampiri Dika untuk mengejeknya. Dede senang sekali karena Dika bekerja di sawah. Dika tidak terima diejek, dia pun melempar lumpur ke Dede. Dede membalas perbuatan Dika. Akhirnya mereka bermain lumpur bersama. Dika jatuh dan menarik Dede. Mereka saling pandang sesaat. Saat sudah sadar, Dede langsung berdiri dan meninggalkan Dika. Perjalanan pulang, Dede bertanya-tanya kenapa dia deg-degan setelah kejadian tadi. Dika berpikir kapan terakhir kali ia bermain lumpur dan kapan terakhir kali ia tertawa seperti saat dia bersama Dede. Saat Dika menelpon Rima, HP Rima tidak aktif dan ternyata Rima sedang makan malam bersama dengan cowok yang biasanya syuting dengan Rima. Saat itu, mereka saling menyatakan perasaan satu sama lain. Saat Dede ingin mengambil stok bekatul, tidak sengaja dia melihat Dika teleponan dengan pacarnya. Dede tidak menyangka seorang Dika yang galak dan sering ngomel-ngomel ternyata bisa romantis dengan cewek. Pada saat Dede disuruh masak oleh emaknya, bungkus cabainya adalah koran yang berisi tentang cinloknya Rima dengan lawan mainnya. Dede kaget dan saat Dede ingin memberitahukan kabar tersebut kepada Dika, Dika malah dimarahi kakeknya karena ketahuan main kartu, bukannya bekerja di sawah. Dede menyusul Dika di pabrik dan saat Dede memberitahu berita Rima, Dika tidak percaya dengan kabar tersebut.
Saat Dika galau memikirkan Rima, Dede datang menawarkan coklat. Dika diam saja seperti tidak mau. Dede langsung membuka coklat itu untuk memakannya, tetapi Dika langsung menggigit coklat itu dari tangan Dede. Kemudian mereka saling curhat nasib masing-masing. Dari pembicaraan mereka, Dika merasa ternyata Dede bisa bijaksana dalam berbicara. Mereka jalan-jalan memutari sawah. Dika menceritakan ternyata ayahnya sudah meninggal sejak dirinya masih kelas 5 SD dan ibunya menikah lagi. Akhirnya dia dirawat oleh kakeknya. Mereka kembali ke pabrik dengan bersepeda bersama. Saat sudah di rumah, mereka berdua saling mengingat saat mereka bersama. Saat Dede ingin mengantarkan pesanan bekantan, Dika datang menjahilinya. Dan akhirnya Dika menemani Dede mengantarkan pesanan. Saat Dede diajak Dika jalan-jalan di pabrik, Dede batuk-batuk terkena serbuk bekatul. Dika langsung memberikan sapu tangan, dan keduanya saling baper. Dede menghampiri Dika saat sepeda Dika rusak, dan akhirnya mereka boncengan ke pabrik. Dika sengaja melewatkan sepeda di batu, dan refleks Dede memeluk Dika. Pada saat malam hari, Rima tiba-tiba datang ke rumah kakek Dika karena kangen. Saat Dede ingin ke pabrik, Dede bertemu Dika dan Rima berboncengan. Dede merasa sakit hati. Saat Dika dan Rima di pasar, Rima bermain burung-burungan, tetapi Dika malah membayangkan itu Dede. Ketahuan saat Reza selingkuhannya, Rima menelpon dan diangkat oleh Dika. Tiba-tiba, Mang Ujang datang ke kios Dede memberitahu kalau Dika mau pergi ke kota dan tidak kembali lagi. Dede langsung mencari Dika ke pabrik. Saat sudah di pabrik, Dede menangis karena tidak melihat Dika. Saat Dede menangis, tiba-tiba Dika memanggilnya dari belakang. Dan Dika menyatakan perasaan kepada Dede